Mundur kakak mundur. Nggak boleh, weh. Masuk lah. Nanti aku asuh. Aduh, weh. Makan. Makan baik. Stop. Udah. Ya. Ya, masuk. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh dibuka maskernya semua. Bapak perhatikan ada satu orang kita yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir? Ibja. Kemana Ibja? Ada yang tahu kabarnya? Sakit. Oke, baik, kita doakan Ibja supaya cepat sehat jadi bisa kembali bergabung dengan kita ya. Nah, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita dapat berkahnya ya. Pada ketua kelas silakan pimpin doanya ketua kelas. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Untuk menyemarakkan kemudian membangkitkan rasa nasionalis kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi lagu kebangsaan. Bapak mau putarkan dulu lagu kebangsaan kita, kalian tinggal mengikutinya ya. Tinggal mengikutinya kemudian menyesuaikan mengikuti irama lagunya. Bisa ya? Waduh, mati. Sebentar ya. Baik, kalian tinggal mengikuti ya. Sudah terlihat belum? Mana suaranya? Ulangi ya. Kita ulang. Nggak pakai gambar nggak apa-apa, kalian tinggal mengikuti ya. Siap? 3, 2, 1 ya. Indonesia, bangsaku,
Itu tadi adalah lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, ya, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita terhadap bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, ya. Baik. Nah, kemudian anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ya, Bapak ada mau bertanya dulu kepada kalian. Nah, perhatikan. Masih ingatkah kalian tentang proses pencernaan makanan yang kita pelajari pada tema berikutnya? Masih ingat? Masih, ya. Proses pencernaan makanan itu kita pelajari pada tema sebelumnya, yaitu tema 3 tentang makanan sehat juga, ya. Nah, proses pencernaan makanan ini menghasilkan yang namanya sari-sari makanan. Nah, kemudian sari-sari makanan hasil dari pencernaan itu tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, materi hari ini adalah menyangkut tentang pengangkut sari-sari makanan tersebut, ya. Nah, apa sih pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita adalah tema keempat, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, yaitu peredaran darahku sehat, ya. Nah, baik. Berarti, ya, dari yang tadi Bapak tanya sama kalian mengenai sari-sari makanan, ya, dengan peredaran darah, inilah kaitannya, ya. Peredaran darah dari kita ini, di dalam tubuh kita ini, itulah yang mengangkut sari-sari makanan yang sudah dicerna ke seluruh tubuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar ini, nak. Di sini Bapak ada satu gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Apa, Anggi? Organ peredaran darah manusia. Iya, organ peredaran darah manusia. Ini ada, ya, di bawah. Organ peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah manusia di sini gambarannya ada. Yang pertama itu jantung pastinya, ya, yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di jantung ini ada bagian-bagiannya loh. Ada serambi kanan, kemudian ada serambi kiri, ini ya, yang di atas. Kemudian ada bilik kanan, ini yang di bawah, ya. Kemudian ada bilik kiri, ya. Nah, kemudian darah diedarkan ke seluruh tubuh. Itu ada 2 peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua ada peredaran darah besar. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan. Di sini dikatakan bahwasanya bagian tubuh yang memiliki tugas mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Setelah makanan dicerna di dalam tubuh, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh itu melalui darah, ya. Nah, selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen. Ya. Nah, jadi oksigen yang kalian hirup dari hidung masuk ke paru-paru. Bilang lagi, ya. Nampaknya proyektor kita bermasalah ini. Ada nih. Bentar, ya. Kemarin oksigen yang kita hirup dari hidung masuk ke paru-paru, ya, kemudian itu akan diedarkan juga ke seluruh tubuh oleh darah, ya. Jadi darah tadi selain dia mengedarkan sari-sari makanan, dia juga mengedarkan yang namanya oksigen, ya. Aduh, mana nih? Karbon dioksida. Ya, mengangkut juga karbon dioksida hasil dari pernapasan, ya.
Oksigen yang sudah diangkut oleh darah tadi diedarkan ke seluruh tubuh, ya, kemudian kembali lagi ke paru-paru, itu berupa yang namanya karbon dioksida. Ya, sudah berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kemudian dibuanglah oleh paru-paru melalui hidung. Oke, sudah kembali ya, layar kita sudah kembali. Mudah-mudahan dia nggak mengulah lagi. Amin. Coba agak kita geser kemari sedikit. Nampak ya? Oke. Nah, baik. Kemudian jadi darah itu memiliki dua fungsi utama, ya, memiliki dua fungsi utama. Nah, yang pertama tadi apa katanya? Yang pertama itu darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian yang kedua adalah darah itu berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau bagikan dulu LKPD sama kalian. Ya, baik. Perhatikan, nak. Di sini dikatakan bahwasanya peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia itu terjadi melalui organ peredaran darah. Ya kan? Melalui organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah ini? Sebelum kita lanjut, ada yang tahu organ peredaran darah itu apa aja? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baik. Organ peredaran darah yang pertama itu ada jantung. Nampak gambarnya? Ada apa? Jantung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Yang ketiga ada paru-paru. Ya, ada paru-paru. Baik. Yang pertama kita bahas adalah jantung. Jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Boleh sambil dicatat. Ya, boleh sambil dicatat. Jadi yang namanya jantung ini, ya. Ini gambar jantung manusia. Ini gambar jantungnya real ya. Gambar jantung asli. Jantung siapa, Pak? Bukan jantung Bapak. Ya. Tapi ini gambarnya Bapak ambil dari internet, ya. Gambar jantung yang asli itu seperti ini, kira-kira seperti ini, ya. Nah, jadi jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itulah fungsi utama dari jantung, ya. Utama dari jantung, ya. Sudah? Belum? Nah, kemudian jantung manusia itu berada di rongga dada agak sebelah kiri. Perhatikan Bapak dulu. Perhatikan Bapak dulu. Jadi jantung manusia itu ada di dalam rongga dada. Mana dadamu? Nih, ya, ini dada. Ya, di dalam rongga dada. Tapi agak ke sebelah kiri. Jadi agak ke kiri dia. Bukan di kiri kali ya. Ini dada, ya. Agak ke kiri dia. Jadi di dalam sini. Disinilah yang namanya jantung. Ya. Paham ya? Nah, kemudian jantung kita itu ukurannya kalau untuk orang dewasa itu kira-kira segini.
segini lagi. Letaknya di sini. Kalau ditimbang itu beratnya kira-kira ada 300 gram. 300 gram itu berapa on? 3 on, ya betul. Gimana malu-malu dia? 300 gram itu ada 3 ons, ya. Itulah dia. Oke? Sudah? Belum? Jadi Bapak ulangi ya. Jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian jantung manusia itu berada di dalam rongga dada agak sebelah kiri, ya, agak ke kiri, ya. Nah, kemudian untuk besarnya itu kira-kira kalau jantung orang dewasa sebesar kepala tangan segini, ya. Nah, kemudian beratnya kira-kira ada 300 gram. 300 gram, ya. Nah, sudah? Baik, kita lanjut. Untuk jantung, ya, itu ada 4 ruang. Ya, jantung itu memiliki 4 ruang. Perhatikan ini. Ini ruangnya. Ya. 1, 2, 3, 4. Nampak ya? Perhatikan nak. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, apa-apa aja namanya? Yang pertama perhatikan, itu ada serambi kiri. Letaknya di sebelah kiri atas. Kalau serambi di atas ya. Yang serambi itu di atas. Yang di sebelah kiri namanya serambi kiri. Kalau yang di sebelah kanan namanya serambi kanan. Ya, Bapak ulangi. Serambi kiri itu di kiri sebelah atas. Serambi kanan itu di kiri sebelah di kanan sebelah atas. Ya. Nah, kemudian yang di bawah apa namanya, Pak? Yang di bawah namanya bilik. Kalau di sebelah kiri namanya bilik kiri. Kalau yang di sebelah kanan namanya bilik kanan. Ya. Sampai di sini paham ya? Pokoknya bagian jantung itu ada 4 bagian. Ya, kalau yang di sebelah atas namanya serambi, yang di bagian bawah namanya bilik. Kalau di sebelah kiri serambi kiri, sebelah kanan serambi kanan. Kalau di bawah sebelah kiri namanya bilik kiri, kalau yang di sebelah kanan namanya Bilik kanan. bilik kanan. Bagus. Nah, berikutnya jantung itu ya sebagai alat pemompa darah. Pastinya jantung itu memiliki otot-otot yang kuat, ya, memiliki otot-otot yang kuat katanya ya. Nah, perhatikan, ini ada otot bilik, nih, yang tebal, ini otot bilik namanya, ya, yang melapisi jantung ini namanya otot bilik, nampak? Nampak ya? Nah, kemudian berikutnya itu ada otot serambi. Nih, otot serambi yang warnanya putih. Yang melapisi serambi. Namanya otot serambi. Paham ya? Paham ya, Nak ya? Nah, otot bilik ini, yang otot bilik tadi itu lebih tebal dari otot serambi, ya, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi otot bilik ini lebih besar dia posisinya daripada otot serambi, ya. Sampai sini paham? Nah, kemudian di antara serambi dan bilik ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Ah, yang mana itu, Pak? Ini. Kelihatan nggak ini? Ini ada dia agak terputus, seperti terputus dia. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ini katup namanya, Nak. Ya, namanya katup. Ya, itu namanya katup. Nampak nih ya? 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya.
namanya katup. Nah, katup jantung itu dapat menutup sangat rapat hingga darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Ya, katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Jadi kalau misalnya serambinya membuka, ya, biliknya menutup. Kalau dianya biliknya membuka, serambinya menutup. Jadi seperti itu. Makanya jantung kan duk 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 gitu kan. Nah, itulah dia. Jadi ada yang buka, ada yang tutup. Ada yang buka, ada yang tutup. Ginilah dia. Memompa. Kalau yang atas dia buka, yang bawah nutup. Kalau yang bawah dia buka, yang atas tutup. Seperti itu. Ya, itulah namanya. Yang tadi namanya katup. Ya. Nah, baik. Sekarang perhatikan di LKPD. Perhatikan LKPD. Nampak? LKPD halaman 3 di situ ada gambar jantung. Ya, ada gambar Jantung. nampak ya? Nampak. Nah, di situ kalian diminta untuk memberikan nama-nama organ jantung berdasarkan gambar yang sesuai. Ya, itu di bawah ada nama-namanya. Sekarang kalian tuliskan di atas. Yang manakah bilik, yang manakah serambi, kemudian ada di situ pena, ada arteri. Bapak mau tahu dulu, kalian tahu nggak yang mana pena, yang mana arteri sebelum kita lanjut? Ayo, tulis dulu. Silakan. Kalau bilik kanan, bilik kiri udah tahu, katup udah tahu, ya. Di situ ada katup trikuspid, ada katup bikuspid, ya kan? Nah, yang trikuspid yang mana, yang bikuspid yang mana? Ayo, silakan dibuat. Iya, bilik kanan, bilik kiri sudah nampak. Kemudian ada serambi, yang mana serambi? Iya. Yang mana? Cek kamera. Cek kamera. Nah, sambil mengerjakan LKPD-nya, sambil Bapak jelaskan mengenai pembuluhnya. Nah, tadi di LKPD kan ada di situ ada arteri paru-paru, kemudian ada pena paru-paru, kemudian ada aorta, ya kan? Ada kan? Ada kan? Ada. Nah, sambil kalian mengerjakan LKPD, perhatikan dulu ke depan. Ya, perhatikan ke depan biar bisa nanti diisi LKPD-nya. Biar bisa diisi LKPD-nya. Nah, untuk pembuluh darah, perhatikan nak. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi dua berdasarkan aliran darahnya. Berdasarkan aliran darahnya. Yang pertama itu ada pembuluh balik atau arteri. Ada nggak di situ arteri? Ada nggak di situ arteri? Ada ya. Katanya arteri paru-paru. Nah, yang mana arteri paru-paru nanti? Ya kan? Nah, yang kedua ada pembuluh nadi atau vena. Ada dua ya. Ingat,
ada pembuluh balik atau arteri, ada pembuluh nadi atau vena. Ya, yang perlu dicatat ini ya, pembuluh darah itu ada dua, pembuluh balik atau arteri, yang kedua pembuluh nadi atau vena. Ini yang perlu dicatat. Sudah? Pembuluh balik atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau arteri, yang kedua pembuluh nadi atau vena. Sudah nak? Sudah, baik. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke pembuluh nadi dulu, ya. Pembuluh nadi itu yang mana sih, Pak? Nah, pembuluh nadi itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Jadi yang mengalirkan darah keluar dari jantung itu namanya adalah pembuluh nadi. Perhatikan. Ya. Nah, pembuluh nadi yang paling besar itu namanya adalah aorta. Yang mana itu aorta? Nah, ini dia aorta. Perhatikan gambarnya di LKPD. Ada namanya aorta. Dia adalah pembuluh yang paling besar. Nah, jadi udah bisa kalian isi LKPD-nya, ya kan? Nampak kan? Nah, baik, berikutnya ada pembuluh balik. Ya. Tadi kalau yang besar ini namanya adalah aorta, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh balik. Pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Jadi masuk lagi ke jantung. Tadi kalau pembuluh nadi mengalirkan darah ke keluar. Kalau pembuluh balik mengalirkan darah masuk ke dalam jantungnya. Ya. Itu dia bedanya ya. Nah, pembuluh balik yang paling besar ada dua. Yang pertama ada pembuluh balik atas. Yang kedua ada pembuluh balik bawah. Nih. Ini pembuluh balik atas, ini pembuluh balik bawah. Ya, nampak ya? Di situ ada nggak pembuluh balik? Kalau yang atas biasanya dari paru-paru itu ya. Nah, itu nampak ya? Pembuluh balik atas itu yang dari atas. Nah, kemudian pembuluh balik bawah itu yang dari bawah. Kenapa? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu lanjut. Nah, perhatikan. Darah yang beredar dalam tubuh manusia itu, nih ya, selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Dia melalui pembuluh darah semuanya. Nah, bagaimana merasakan peredaran darah dalam tubuh kita? Bisa nggak kita merasakannya? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Rona, bisa nggak kita merasakan peredaran darah dalam tubuh kita? Enggak. Enggak. Kalau kelompok yang ini bisa nggak kita merasakannya? Enggak. Jawabannya bisa. Macam mana caranya? Macam mana caranya? Pertama, ambil 3 jari kananmu. Gini. Sudah rapatkan? Sudah? Sudah? Sudah kalian rapatkan? Nggak bisa rapat jarimu, Rona? Sudah? Kalau sudah, ambil pergelangan tanganmu yang sebelah kiri, tempelkan. Sudah? Kemudian jempolnya pegang yang ini. Ah, rasakan. Iya. Iya. Terasa? Terasa. Aku terasa. Terasa nggak? Terasa. Dia berdenyut. Iya, dia. Terasa nggak, Pak Tan? Terasa ya? Nampak kan? Nggak nampak, Pak? Iya, nggak nampak. Terasa? Terasa. Terasa. Pahmi terasa? Coba sini Bapak tengok. Ada nggak denyut adanya si Pahmi? Kalau nggak ada berarti si Pahmi nggak hidup ini. Kok nggak ada begitu? Nah, rasa ini? Rasa ya? Berdenyut ya? Nah, ya. Nah, coba mana tangan Pani? Yang kiri. Oh, yang kanan tuh jadi. Ini.
Rasa kan? Rasa? Rasa ya? Oke. Anggi, rasa nggak Anggi? Nggak terasa? Ah berarti Anggi udah nggak hidup ini. Nggak terasa. Berarti nggak hidup ini. Kecil kali dianya. Ah kalau nggak kerasa kayak si Anggi, Pak, jadi gimana Pak kalau nggak kerasa Pak? Si Anggi nggak kerasa dianya. Ya. Nah caranya tempelkan di sini. Di sini ada yang besar, pembuluh nadi kita yang besar. Kalau di sini dia terasa. Kalau di sini nggak terasa juga, nggak tahu lagi Bapak bilang. Ya. Nah, makanya kan orang kalau ngecek kan, coba dicek nadinya masih ada nggak? Kalau dari sini lemah, dari sini. Ya. Di sini ada pembuluh nadinya besar. Nah, kalau di sini pasti terasa. Dia berdenyut. Agak ditekan, jangan cuma ditempel gini. Kalau ditempel cuma terasa hangat. Ya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu dia. Nah, peredaran darah manusia ini ya karena dia tadi berada di dalam apa namanya? Di dalam pembuluh darah, itu dikatakan sebagai peredaran darah tertutup, bukan terbuka. Kalau terbuka itu berarti di luar dia, bercecer sama darah nanti kemana-mana. Ya, nah itu dia. Nah lalu berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah itu dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, perhatikan. Untuk peredaran darah kecil, nampak ya? Peredaran darah kecil itu apa? Nah, peredaran darah kecil itu alurnya dari serambi kanan. Serambi tadi atas apa bawah? Serambi tadi atas apa bawah? Atas ya, kalau serambi atas. Dari serambi kanan ini. Ya, ini serambi kanan ke bilik kanan, berarti turun dia ke bawah. Nih. Ya, ke bilik katanya kan? Nah, berarti katupnya terbuka lah ya, ke bilik kanan. Nah, kemudian masuklah dia ke paru-paru. Naik ke atas. Nah, ini dialirkan ke atas, ke paru-paru ya. Ini paru-paru ya. Kemarin ya. Nih. Nih. Nampak ya? Ini yang biru, yang biru. Ini yang biru. Dari atas tadi kan, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, masuk ke paru-paru. Ya. Baru ini berganti dia masuk ke serambi kiri. Nampak alurnya kan? Bapak ulangi. Peredaran darah kecil itu perjalanannya dari serambi kanan ini ke bilik kanan yang sini, masuk ke paru-paru, dua kan? Ke paru-paru yang biru ya. Masuk ke paru-paru, lalu dialirkan lagi ke serambi kiri. Ini masuk ke serambi kiri ya, mari. Ngerti? Ini namanya adalah peredaran darah kecil, pendek ya. Nah, kalau peredaran darah besar gimana Pak? Peredaran darah besar itu alurnya dari serambi kiri nih masuk ya ke bilik kiri kemari, terbuka katupnya sudah, lalu ke seluruh tubuh nih, naik ke atas nih ke seluruh tubuh yang merah, panjang dia jalurnya. Kalau tadi yang kecil itu kan cuma ke paru-paru ya kan, dari serambi kanan masuk bilik kanan langsung ke paru-paru, masuk lagi ke serambi kiri ya kan. Nah kalau yang besar itu dia dari serambi kiri masuk bilik kiri ke seluruh tubuh, ngalir ya, balik lagi ke serambi kanan masuk kemari ya. Ini dia. Jadi peredaran darah itu ada dua, yang pertama yang kecil, yang kedua yang besar. Perjalanannya harus diingat, dari serambi kanan masuk bilik kanan, baru ke paru-paru, baru ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar dari serambi kiri masuk ke bilik kiri ke seluruh tubuh, baru masuk ke serambi kanan.
Ya, itu dia urutannya harus diingat ya. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, kemudian, kalau udah tahu, berarti tadi di sini di AKPD bisa dicari tuh arteri paru-paru. Kalau arteri tadi apa? Arteri tadi apa? Ayo. Pembuluh balik. Pembuluh balik. Kalau keluar pembuluh nadi. Nah, tengok Bapak. Berarti udah bisa dijawab itu. Kalau dia masuk dari paru-paru, namanya pembuluh balik. Kalau dia keluar ke paru-paru, namanya pembuluh nadi. Yang ditanya apa? Arteri paru-paru, berarti pembuluh balik, ya kan? Yang mana dia pembuluh balik? Ini satu, ya kan? Nah di gambar ada tuh, ada kan? Udah bisa diisi berarti dong, ya kan? Cuma satu. Ya kan nggak dua-dua Bapak bikin, satu aja lah, ya kan? Nampak kan? Nah berarti sudah bisa dijawab ya arteri paru-paru. Nah kalau pena paru-paru, udah bisa juga. Pena paru-paru berarti yang keluar. Yang keluar dari jantung. Ini dia. Ini penanya, ini arterinya. Nampak kan? Ini penanya, ini arterinya, kelihatan. Nampak Fahmi? Penanya berarti ini pena. Ini kan paru-paru nih. Ini paru-paru, inilah pena. Ini nggak ada tanda panahnya berarti kemari. Inilah dia pena paru-paru. Arteri paru-paru ini nggak ada dianya, berarti inilah yang diisi. Nampak ya, Nopi ya, Najwa, bisa diisi. Ini kan berarti dia kan pena. Ini pena, ya kan? Tapi yang ini kan nggak ada tanda panahnya. Berarti inilah yang diisi pena paru-paru. Ini arteri, yang ini nggak ada tanda panahnya, berarti inilah arteri paru-paru diisi. Nah, gitu ya. Kemudian ini tadi apa? Serambi. Ya, serambi apa ini? Serambi kiri, ini serambi kanan. Itu dia. Dapat? Pena paru-paru, oke. Arteri paru-paru, oke. Tinggal dua, oke. Ya kan? Nah, gampang kan? Wah, punyanya si Mari dan Risi semua. Kita lihat nanti jawabannya benar atau enggak, ya kan? Baik, sekarang kita masuk ke paru-paru, ya. Paru-paru. Nah, paru-paru juga punya peran penting dalam proses peredaran darah. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ada yang tahu? Kenapa? Tadi sudah kita bahas bahwasanya paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen yang menghirup udara dari luar. Ya, itu dia. Nah, kemudian darah yang kembali dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida itu kemudian dipompa ke paru-paru untuk kemudian diganti kembali dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi kita menghirup udara, disedot, gitu kan, masuk ke paru-paru. Ya, tadi darah yang dipompa dari jantung ke paru-paru itu dia mengangkutlah oksigen yang kita hirup dari paru-paru tadi, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, mana dia tadi gambarnya? Perhatikan. Kita menghirup oksigen dari paru-paru, ya kan? Ini paru-paru kan? Ya kan? Nah, darah tadi kan ini kan masuk dari sini, serambi kiri, serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan, ya, ke paru-paru, ya kan? Nah, di paru-paru ini udara yang masuk, oksigen yang masuk tadi, ya, itu diangkatlah sama darah-darah ini tadi, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, langsung dipompa ke seluruh tubuh. Jadi dia bawa oksigen, dipompa ke seluruh tubuh, bawa oksigen. Balik lagi kemari, ya, balik lagi kemari dari serambi kanan, masuk ke bilik kanan, masuk lagi ke paru-paru, yang dibawa sudah karbon dioksida. Nah, di sini bertukarlah karbon dioksida dengan oksigen tadi.
Begitulah seterusnya. Makanya terjadilah proses peredaran darah dengan proses pernapasan itu sejalan. Ya, kalau orang nggak bernapas, pasti jantungnya nggak berdetak karena nggak bawa oksigen. Ya, darahnya nggak ada oksigen. Kalau jantungnya nggak berdetak, dia masih bernapas, lama-lama mati juga. Ya, ngerti ya? Itu tadi paru-paru. Nah, sampai di sini kalian paham? Sampai sini paham? Kalau sampai sini paham, Pak, itu kok masih ada katup bikuspid dan katup trikuspid, iya kan? Yang mana itu Pak bikuspid, yang mana trikuspid? Baik, Bapak kembalikan lagi ke sini. Ya, yang namanya bikuspid itu yang besar. Nih, trikuspid yang kecil nih. Yang besar, yang kecil. Besar semua. Mana besar semua? Mana gambarmu? Nih, tengok sini. Kamu yang tengok. Ini katup yang besar. Ini katup yang kecil. Ya. Ini katup yang besar, ini katup yang kecil. Oh, ini kebalik. Ini trikuspid di sini, bikuspid di sini. Ya. Ini bikuspid, ini trikuspid. Oke? Oke? Nah, itu dia. Bikuspid dengan trikuspid. Ini bikuspidnya yang besar. Ini trikuspidnya yang kecil. Iya. Sudah? Sudah nampak? Bikuspid, trikuspid. Nampak? Nah, kalau sudah kalian kerjakan yang tadi LKPD yang halaman 3, bisalah kalian kerjakan LKPD yang halaman 4. Itu udah gampang ngerjakannya. Ayo, silakan dibuka halaman 4, dikerjakan. Iya, dikerjakan. Ya, kerja sama ya, sama kawan satu kelompoknya. Di situ yang kegiatan kedua ada menjodohkan, ya, menjodohkan. Tinggal tarik garis. Kegiatan ketiga itu ada mencoba denyut nadi, ya. Perhatikan kegiatan 3 dulu. Perhatikan kegiatan 3. Di situ coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama tempel dan tekan. Ya, jangan terlalu keras. Udah Bapak kasih tahu tadi kan? Hitung selama 15 detik. Ada berapa dia denyut nadimu? Kemudian hasilnya dikalikan 4. Ya. Ngerti? Ada berapa? Selama 15 detik itu ada berapa? 15 detik. Ya. Selama 15 detik ada berapa? Ada yang punya jam? Nah, kalau ada yang punya jam, coba lihat jamnya 15 detik kannya ada 15 kali. Nah, itulah dia. Pahami ada jamnya nggak ada? Nah, pakai jam apa kelompok ini? Kelompok itu pakai jam yang patir. Ayo. Lihat, nah. Ini ada jarum detiknya nampak ya? Nah, coba dihitung, kemudian dikalikan 4. Nah, kemudian kalau udah dapat, hilang. Kalau sudah dapat, kemudian kamu berdiri coba lari-lari kecil. Udah lari-lari kecil, hitung lagi. Ada berapa kali dia jadi? Ayo, hitung dulu selama 15 detik. Ayo. Sakit. 15 detik ya, dihitung 15 detik ya.
Coba sini Bapak bantu. Dihitung ya. Nanti kalau terasa di tangan Bapak, terasa di tangan. Terasa nggak? Enggak. Nggak terasa sih, buka dulu kancingnya. Udah kehilangan denyut nadi siang sih. Aku udah mau terasa. Nah tuh, Sudah dapat. terasa kan? Lu kok iya kali? Mana sih yang ini? Terasa? Nah itu kan berdiri dia. Ini. Kok enggak sih? Ini tangan bapaknya terasa? Terusin tangan. Udah terasa. Terasa kan? Nah coba itu. Mana jamu mana? Lepas dulu. Lepas dulu jamu. Bersama-sama kita hitung. Ini ya. Dah, siap ya? Bapak mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Udah? Dapat berapa? 14 kalikan 4. Dapat berapa? 14 kalikan 4. 10 kalikan 4. Ya enggak apa-apa. 14 kalikan 4. Punya mukatan? 14 kali 4. Coba yang ini. Ayo, tekan darah apanya masing-masing. Yang Bapak mulai. Ayo, sudah? Dapat? Udah dapat Mami? Udah dapat apa? Siap? Mulai. Stop. Dapat berapa? 13, 14, 20 mau banyak. 18 kalikan 4. Kalikan 4. Bikin semua di itu. Di sini bikin. Di sini bikin. Sini bikin. Nah, bikin. Sudah? Kalau sudah, Jam putih. kalikan 4 Kak. Paru-paru tadi sudah. Kan lah. Sudah kalikan 4 loh. Jantung kesini. Nah baik, kalau sudah sekarang coba berdiri di belakang bangkunya semua. Bangkunya sorongkan ke depan. Sudah? Katanya lari-lari kecil selama 5 menit. Mari jam Bapak. Udah Bapak hitung 5 menitnya seberapa lama? Belum, nanti kita capek duluan. Nggak usah ngebut kali, namanya lari-lari kecil tuh gini aja. Ya? Bisa kan? Ah, macam jogging ya, betul, macam jogging. Namanya lari-lari kecil tuh macam jogging. Siap? Siap? Ah, nggak usah pala dikancing nanti biar bisa megangnya lagi. Nah, udah siap? 1, 2, 3, mulai. Iya, lari-lari kecil. Sampai ngas-ngasan, ya kan? Lari-lari kecil aja, nggak usah ngebut-ngebut. Belum, baru 1 menit. Belum. Sampai, baru 1 menit. Gimana kita lari-lari gini, biar sehat, ya kan? Orang di bawah kipas angin kok. Hah? Oh, angin nggak kena kipas angin ya? Yang kena sipatan? Belum, baru 1 menit setengah. Si Rono udah capek. Ah, kalau gitu 2 menit lah, 2 menit. Tunggu setengah menit lagi. Sedikit lagi. Belum. Si Rono udah lepas Pak, lapar. Iya, Rono. Iya, sedikit lagi. 2 menit sedikit lagi. Oke, stop.
adiknya pegang. Sudah? Sudah? Sudah dapat semua? Siap? Bapak hitung ya. Mulai. Stop. Berapa? Ini? Nah, Bapak dapat 23. Berarti lebih kencang Bapak ya. Nah, itu adalah bukti bahwasanya kalau kita bekerja, kalau kita capek, denyut nadi juga bekerja semakin kencang. Dibuat. Tadi kalau sebelum lari-lari cuma 14, ada yang 10. Macam si Anggi 10 dia. Dihitung lagi 13. Hah? Dihitung lagi 13. 13, nah bikinlah 13. Ini tadi siap lari-lari udah 21, Bapak 23. Iya kan? Nah, sudah? Kalau sudah dapat, jelaskan kenapa. Tadi kan sudah Bapak bilang, ya, bahwasanya kalau kita bekerja, semakin keras kita bekerjanya, semakin kencang denyut nadinya, ya. Hah? Semakin keras kita bekerja, maka semakin kencang juga denyut nadinya. Supaya semakin cepat. Sama ya. Yang menjodohkannya jangan lupa ya. Ya. Pindah sama. Yang menjodohkannya jangan lupa. Saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Kalau paru-paru itu berarti jantung. Jadi ngos-ngosan ya. Bapak pun ngos-ngosan jadinya. Nah, sudah. Kalau sudah buka halaman berikutnya, di halaman 5, di situ ada gambar sketsa, ya, warnanya masih hitam putih. Nampak? Masih hitam putih. Nah, kalian warnailah gambarnya. Kemudian, udah kalian warnai, kalian bikinlah peredaran darahnya. Itu tadi yang pertama kita mulai pembelajaran ada Bapak tunjukkan. Iya. Masih ingat atau enggak? Masih. Ayo bikinlah. Cek. Gambarnya warnanya cuma 2 ya. Kalau nggak warna biru, warna merah. Ya. Pinjam cara WA enggak dari. Jadi di kepalanya warna biru. Bapak kasih tunjuk ya, mana dia slide tadi ya. Kelewatan. Ah, itu dia. Nampak semuanya? Nampak semuanya? Sudah? Ah, udahlah, nggak boleh lama-lama. Oke. Nggak boleh lama-lama, harus diingat. Ini biru cerah, ini biru. Mana biru ya? Udah ketemu. Ini enggak? Ini.
Ada kan? Kesempatan. Sianggi kesempatan kata Sianggi. Habis waktu. Sudah sketsa tadi yang sudah kamu warnai. Di situ ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar, ya. Jadi intinya peredaran darah kecil ini, perhatikan nak, ya. Intinya dari peredaran darah ini, kalau peredaran darah kecil itu adalah darah yang mengalir dari paru-paru, dari jantung menuju ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ya, coba perhatikan bapak ke depan, semua. Perhatikan semua ke depan, ya. Tadi kan peredaran darah ada dua, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil tadi adalah yang dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Bapak ulangi. Najwa, bapak ulangi. Peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Nah, tadi kita materi terakhirnya adalah mengenai paru-paru. Mengenai paru-paru. Mana tadi dia paru-paru? Tunggu ya. Nah, paru-paru ini sudah pasti dia adalah sebagai penyuplai oksigen, ya kan? Sebagai penyuplai oksigen. Ya, ada pernah nggak kalian dengar seperti ini? Ayam jago di atas genteng. Ayam jago di atas genteng, nggak merokok, nggak ganteng. Pernah nggak kalian dengar seperti ini? Hah? Pernah nggak? Itu adalah yang namanya pantun, ya, pantun, bukan Bapak Siraju ya, ya, tapi itu adalah pantun. Itu adalah hal yang tidak benar ya, pantun yang disalahkan, ya. Ayam berkokok di atas genteng, ya, nggak merokok, nggak ganteng, itu salah ya. Bapak nggak ngerokok ganteng kok ya kan? Iya nggak Rona? Iya. Iya. Ya. Nah, baik, itu tadi adalah pantun. Nah, berikut. Bapak di sini ada pantun tentang kesehatan, yaitu tentang peredaran darah. Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Nah, ini adalah satu pantun yang bercerita tentang peredaran darah yang sehat. Jadi kalau pantun ini kita sandingkan sama ayam berkokok di atas genteng tadi, udah nggak nyambung ya. Kak, LKPD-nya nanti dikerjakan. Perhatikan Bapak, perhatikan. Ya, kalau yang pantun yang pertama Bapak kasih tadi sama yang ini sudah berlawanan. Ya, kalau orang merokok itu menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Ya, nah sementara yang ini, ya, ini adalah tentang jantung yang sehat membuat peredaran darah menjadi lancar. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan. Apa itu pantun? Bukan Bapak Raju ya Rona? Bapak si Raju bukan pantun tapi patun. Iya. Ya, apa itu pantun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik. Pantun. Pantun itu adalah sebuah puisi Melayu asli, ya, sebuah puisi Melayu asli, ya, yang terkait oleh beberapa peraturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun itu terdapat pesan atau amanat dari orang yang membuat pantun. Nah, itu dia ya. Macam tadi kan ayam berkokok di atas genteng, nggak merokok, nggak ganteng. Itu yang buat pantun maksudnya mau cari kawan supaya cepat mati. Ya, itu dia. Nah, kalau yang pantun yang pertama tadi itu memberitahu kalian, dia ada pesannya terkait di dalam pantun itu adalah kalau jantungmu sehat, peredaran darahmu jadi lancar. Itu dia ya. Nah, baik.
pantun. Ini tadi ya. Ini tadi pantunnya adalah menunjukkan bahwasanya kalau jantungnya sehat itu peredaran darah jadi lancar. Itu pesannya. Ya. Nah, ciri-ciri pantun. Ya, ciri-ciri pantun. Mau ditulis? Baik, ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Bersajak atau berima A B A B atau A A A A. Iya. Nah, sajak atau rima itu adalah bunyi akhir pada baris pantun. Paham ya? Paham ya? Nah, baik. Silakan dicatat. Baik, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang jenis-jenis pantun, ya. Pantun itu dibedakan berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun nasihat, yaitu yang menyampaikan pesan moral yang mendidik. Kemudian ada pantun jenaka yang bertujuan sebagai hiburan. Lalu berikutnya ada pantun teka-teki yang berisi pertanyaan. Berikutnya ada lagi pantun cerita, ya, yang berisi tentang cinta. Pantun cinta ya, pantun cinta. Ini yang berisi tentang cinta-cintaan. Biasanya ini pantunnya anak-anak remaja yang buat. Ya. Kemudian ada juga pantun agama. Ini hampir sama dengan pantun nasihat, isinya berisi tentang nasihat-nasihat tetapi tentang keagamaan, ya. Lalu ada pantun peribahasa. Ya, di dalamnya terdapat kalimat-kalimat peribahasa. Oke, silakan dicatat. Ya, sebelum dikumpulkan nanti ke Bapak. Di situ ada diminta kalian membuat pantun. 3 buah pantun yang berbeda. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Sekarang silakan kalian buat. Boleh kerjasama satu kelompoknya membuatnya. Ya. Nanti Bapak suruh maju satu-satu. Ayo. Boleh pantunnya. Yang jelasnya harus 3 ya. Pantun nasihat 1, pantun jenaka 1, pantun teka-teki 1. Tapi nanti Bapak minta yang maju ke depan membacakan pantun teka-teki. Jadi buat dulu pantun teka-tekinya, nanti kelompok yang satu jawab ya. Tadi kalau di situ kan ada tadi kan tanaman apa yang berdaun tapi tidak berbatang katanya ya kan. Nah, lidah buaya jawabannya. Nah, kalian buat satu pantun teka-teki, nanti kelompoknya harus saling menjawab. Ayo. Berlima, ya kan? Ya kan? Jadi adil ya kan? Ayo buat pantunnya. Mari punya. Apa mau kita bikin? Ajwa.
Ini tahu nggak kan jawabannya? Di. Nah, tahu nggak jawabannya? Nah, berarti nggak usah. Kita cari yang nggak tahu jawabannya. Biar orang itu nggak tahu jawabnya, ya kan? Jangan itu kan bukan sobat saya. Pokoknya aku tahu apa ya ini. Tak ada apa tadi? Itu ya. Tak bisa bicara gitu. Apanya? Ada cerita. Ada cerita tak ada mulut. Oh gitu. Ada cerita, tak ada mulut gitu. Gini. Kalau nggak punya mulut terus cerita. Apa yang tadi aku bilang? Terus? Apa? Dia kan pantun teka-teki, teka-tekinya lah dibuat. Kalian buat teka-tekinya apa? Misalnya kalian kan mau main tebak-tebakan, apa mau kalian bikin tebak-tebakan? Kan saja. Iya, makanya jangan berfokus sama yang ini. Jangan berfokus sama yang ini. Buat yang lain lah, buat yang lain. Apa mau kalian bikin? Nah, itu semakin diisi, tahu orang itu. Iya, tahu dianya. Jauh dulu kancing nasi. Kalian jawab ya, Ayo. Hah? Baca lah, itu dibaca juga. Semua dibaca, ayo. Rintik-rintik datangnya hujan, enaknya makan istri kaya. Apa yang bersisi bukannya ikan, rumah keluarga bukannya raja. Nana! Iya. Iya. Ternyata bisa ditebak ya jawabannya. Nanas. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalian bingung membuatnya, merangkai kata-katanya bingung ya. Ya kan? Merangkai kata-katanya bingung. Oke, jadi sisanya nanti kalian isi di rumah. Ya, kalian isi di rumah, besok dibawa. Oke? Bisa kan? Bisa. Nah, baik, LKPD-nya simpan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Bapak mau flashback dulu ke belakang mengenai pembelajaran hari ini. Ayo, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan semua. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai yang pertama adalah peredaran darah. Ya, peredaran darah itu ada dua. Peredaran darah ada dua. Yang pertama apa? Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Yang kedua? Peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Kemudian tadi kita berbicara tentang pantun. Ya, dikatakan pantun itu baris pertama dan kedua itu berisi apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat itu berisi isi, ya, ataupun pesannya. Ya, oke, baik, berarti paham. Kemudian rima pada pantun. Pantun itu rimanya apa tadi? Iya, A, B, A, B. Baik, jadi materi hari ini Bapak rasa sudah diterima dengan baik. Ya, jadi sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, Fatir, silakan dipimpin doanya. Silakan dipimpin doanya, Fatir. Dia ketua dia. Tunggu bentar. Aku nanti masuk di bulan ini. Oke, Bapak. Masuk aja kita aja. Tunggu bentar. Ya baik, jadi tadi itu ya sudah kita bahas
Jadi sebelum pulang, marilah kita berdoa. Silakan Fatir bawa doanya, pimpin doanya. Sebelum pulang marilah berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi pelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Langsung kembali ke rumah masing-masing. Jangan lagi bermain di jalan ya. Kalau ini aktivitas keluarga itu Nana. Kenapa tuh